Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ustaz Dr. Abdullah Anwar, akan saya Mbak sudah sampai di masjid kami tunggu untuk saya Mbak. Kemudian yang kami hormati para jamaah, Yayasan Sokong Maba Pembinaan Pengawas Agama Ketua. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul dan pesannya kita tunggu sudah kita jadwalkan seminggu yang lalu sudah hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan subuh ini kita mendapatkan pencerahan maupun tausiah dari Ustaz kita dengan beliau agama nasihat KPK 2005. Jadi ada pencerahan sedikit bersama dengan kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsiran. Shadaqal azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama adalah rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berwajah dalam melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jama'i salat subuh, dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Saat ini kita punya keluasan penuh, kebebasan penuh untuk bisa datang ke masjid, ke mushola atau di mana saja untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ubudiyah, sholat atau apa saja, dan kegiatan-kegiatan muamalah, ke kantor, ke pasar, ke kebun, ke laut, dan di mana saja. Tapi saudara-saudara kita di Gaza itu mengalami kondisi yang sangat parah. Kemarin tercatat 17.177 orang yang syahid. Dari 17.177 itu 70% adalah perempuan dan anak-anak, bayi-bayi. 4 rumah sakit dibombardir habis, 16 poliklinik habis, ratusan tenaga kesehatan, dokter dan perawat meninggal, seperti itu. Persoalannya adalah bahwa apakah persoalan Gaza, persoalan Palestina itu hanya soal kebudayaan, politik, ekonomi atau apa? Apapun persoalannya, maka sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 21 yang saya bacakan pada mukadimah tadi, di sana kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada sebaik-baik teladan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya datang hari akhirat, dan selalu ingat Allah 24 hours. Selalu ingat Allah 24 jam. Kapan, di mana, dalam keadaan apapun. Kalau kita tanya anak SD, dan itu saya pernah lakukan beberapa kali, menanyakan anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Nah, kalau di jalan ada lampu merah menyala, itu maksudnya apa? Dia jawab, berhenti, naik motor atau mobil. Kalau lampu hijau, jalan. Anak SD kelas 4 itu bisa tahu fungsi lampu merah itu adalah kalau lampu merah berhenti, kalau hijau jalan. Fakta di lapangan berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta
tabrakan di jalan di seluruh Indonesia karena pelanggar lampu merah. Itu fakta. Jadi begitu juga. Semua orang Islam percaya bahwa Rasulullah itu sebaik-baik teladan. Cuma percaya, tapi tidak ikuti. Itu problem kita. Bahkan Michael Hart, seorang ahli fisika Yahudi. Dia Yahudi, tapi karena ahli fisika, dia objektif. Contohnya misalnya, ini air. Siapapun dia, orang kafir, orang ateis, orang musyrik, apa saja. Oh, pasti dia akui, siapapun, Islam, kafir, musyrik, bahwa ini air rumusnya adalah H2O. Dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen. Jadi Michael Hart itu dia Yahudi, tapi dia fisikawan, ahli fisika. Jadi dia berdasarkan fakta dan data, sehingga rasa kebencian Yahudi kepada Islam atau kepada agama apapun itu tertekan berdasarkan fakta data. Dalam buku dia beberapa tahun yang lalu disebutkan dari 100 orang yang berpengaruh di dunia, dari Adam sampai Muhammad, termasuk para ahli sains, Einstein dan seterusnya. Maka Nabi Muhammad dia tempatkan pada the first rank, ranking pertama. Ketika beliau mengajar di universitas di Amerika, mahasiswanya komplain, protes. Kenapa Anda menempatkan Muhammad sebagai orang pertama di dunia? Lantas kata Michael Hart, 15 abad yang lalu ketika Muhammad itu mendeklar dirinya sebagai nabi, beliau hanya didukung oleh seorang perempuan, namanya Khadijah, istrinya. Beliau didukung oleh seorang remaja, Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Beliau didukung oleh seorang pembantu, Zaid bin Harithah. Just 3 people, hanya 3 orang. Nanti beberapa waktu kemudian baru Abu Bakar. Jadi hanya 3 orang yang mendukungnya 15 abad yang lalu. Tapi hari ini, waktu Michael Hart bicara ini kira-kira 10 tahun yang lalu, itu umat Islam sudah 1,6 miliar. 1,6 miliar. Nanti kalau habis acara ini Bapak buka Google di HP, itu sekarang umat Islam dunia 1,9 M. Sudah menempati ranking kedua penganut agama terbesar di dunia. Sudah memintas agama Katolik, Protestan. Dan dia katakan itu akan bertambah terus, bertambah terus. Lantas kemudian dia tanya kepada mahasiswa, "Are you ready for your Christ? Apakah kalian siap untuk Kristus?" Tidak ada yang komentar. Diam mahasiswa. Kata Michael, umat Nabi Muhammad itu bersedia mati, mengorbankan nyawa mereka, mengorbankan harta mereka untuk menjaga nama baik nabinya, menjaga nama baik agamanya. Itu pengikut Nabi Muhammad. Kita bisa lihat bukti apa yang disebut oleh Michael Hart. Habab bin Arts, seorang budak, pekerjaannya adalah pandai besi. Ketika majikannya tahu bahwa dia masuk Islam, kemudian dianiaya, disiksa untuk mengucapkan Lata, Uzza dan Hubal. Apa penyiksaannya? Karena pandai besi, majikan itu ambil setrika besi, bukan setrika kayu, setrika besi. Dibakar, panas, memerah, kemudian disetrikakan dari kepala sampai tubuhnya untuk harus mengucapkan Lata, Uzza dan Hubal. Tapi dari mulut Habab bin Arts, Ahad, 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 simbol dari surat Al-Ikhlas, ketauhidan. Majikannya tidak berhenti sampai di situ saja, diambil rantai besi, dibakar panas memerah,
dibelitkan sekujur tubuhnya untuk mengucapkan Lata, Uzza dan Hubal. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah Ahad, Ahad, Ahad. Pertanyaannya adalah, apakah Habib bin As dagingnya itu berbeda dari kita? Pasti tidak. Sama dengan kita, ditusuk jarum sakit. Lantas kenapa dia bisa seperti itu? Karena dalam keyakinan yang teguh, maka apapun penyiksaan, aniaya, intimidasi akan dihadapi. Secara sains, Bapak Ibu kalau pernah nonton di TV acara agama Hindu, mereka berjalan di atas bara api. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, mereka bisa berjalan di atas bara api beberapa detik dan tidak terbakar. Kemudian secara ilmiah, secara sains adalah bahwa ketika seseorang dalam keadaan khusyuk, ketika seseorang dalam keadaan keyakinan penuh, maka otak itu secara otomatis mengeluarkan estrogen yang banyak, kemudian dalam hatinya kemudian keluar apa yang disebut dengan zat adrenalin ke dalam seluruh tubuhnya dan datang kepada tempat di mana mengalami penyiksaan, yaitu di tapak kaki bagi orang Hindu yang injak bara api dan itu tidak terbakar. Begitulah ketika kita berada pada keyakinan teguh terhadap ajaran apa saja, maka tubuh kita otomatis akan melahirkan kekuatan fisik di samping kekuatan jiwa. Pada bulan Ramadan, saya tidak tahu Bapak Ibu alami atau tidak, tapi saya biasa alami, pernah alami. Karena kecapean dari pagi sampai malam, kemudian ketiduran, tidak sempat sahur, tahu-tahu azan subuh, tidak sempat sahur. Apakah Bapak Ibu kemudian hari itu tidak sahur pada bulan Ramadan? Sahur. Kenapa sahur? Pembuktian ilmiah menunjukkan bahwa ketika seseorang berniat, niat itu kemudian menggerakkan otaknya untuk mendesain seluruh kerja tubuh. Jadi kita berniat pada awal Ramadan atau diulang pada setiap malam waktu sahur, maka otak kita itu mendesain. Yang biasa jam 7 kita sarapan, otak perintahkan lambung kita, kamu tidak boleh kerja, diam. Tidak. Jam 12 kita makan siang, otak perintahkan, tidak boleh. Itulah sebabnya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal ditentukan oleh niat. Niat itulah yang kemudian secara saintis diprogramkan oleh otak untuk menggerakkan semua tubuh kita. Jadi menghadapi persoalan Palestina, bagaimana kita melihat petunjuk daripada Rasulullah yang telah dijamin oleh Allah dalam ayat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Nadir, Yahudi dekat kota Madinah, itu melanggar perjanjian. Dalam ilmu militer, kalau seorang anggota militer itu dianggap pengkhianat, disersi, maka hukumannya adalah mati dalam dunia militer. Maka kemudian sanksinya Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib memimpin penyerangan kepada Bani Nadir. Beberapa hari pengepungan luar biasa pertahanan mereka, tapi akhirnya kemudian kalah. Pilihannya satu dari dua, tinggalkan Madinah atau dibunuh. Maka mereka memilih pindah dari Madinah. Ini fakta sejarah yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi ketika orang itu bersama-sama kita, maka kita bisa saling membantu. Tapi ketika dia sudah mengkhianat, maka tidak ada pilihan lain. Muhammad Rasulullah
walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ala ayat. Muhammad dan pengikutnya itu mereka berkasih sayang sama mereka, tapi mereka keras tegas terhadap kekafiran. Jadi sekali waktu di Madinah datang musafir ke kota Madinah. Mereka menyatakan diri masuk Islam. Ketika mereka menyatakan masuk Islam, ahlan wa sahlan, bertemu dengan Rasulullah. Setelah 2-3 hari mereka berangkat, maka mereka minta bantuan kendaraan dan perbekalan. Maka Rasulullah perintahkan datang ke ranch Rasulullah yang di luar kota Madinah, dikasih kendaraan dan dikasih bahan makanan. Setelah beberapa orang musafir ini dapat kendaraan berupa onta dan kemudian bahan makanan, gandum dan lain-lain, kemudian para sahabat yang mengantar mereka itu ada 3 orang kurang lebih situ, itu dibunuh oleh mereka, tapi ada satu yang lolos dan lari ke Rasulullah Madinah lapor. Maka Rasulullah perintahkan pasukan kuda kejar. Karena pasukan kuda yang kejar, mereka musafir naik onta, maka kemudian terkejar, ditangkap, dihadapkan kepada Rasulullah. Kata mereka, apa yang harus kami lakukan terhadap mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lakukan atas diri mereka sebagaimana mereka lakukan terhadap diri para sahabat. Ini pernyataan Rasulullah. Dieksekusi di depan Rasulullah. Selesai eksekusi turun wahyu yang tadi saya bacakan dalam surat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada dan seterusnya. Jadi ketika bersama-sama kita sahabat, kita saling tolong-menolong, tapi ketika menyimpang, jadi di situ bukan kejam tapi tegas. Kondisi hari ini di Indonesia karena pemimpin itu tidak tegas. Firly, mantan ketua KPK, itu adalah pimpinan KPK yang paling brengsek dalam waktu 20 tahun KPK. Dan pimpinan yang lain itu tidak tegas. Mengetahui bahwa Firly itu membuat kesalahan, melanggar kode etik KPK, dibiarkan, dan musibah terjadi sampai hari ini luar biasa. Karena tidak tegas. Ketegasan itu perlu, dan ketegasan itu dicerminkan dalam bentuk disiplin. Alhamdulillah saya berbahagia salat subuh di sini dengan Pak Imam tadi. Cukup tumanina. Beberapa tahun yang lalu kita lihat di TV di satu tempat di Jawa Tengah atau Jawa Timur, sholat Ramadan tarawih 21-23 rakaat 7 menit. Pernah ditayangkan di TV, bapak-bapak ibu masih ingat beberapa tahun lalu. Tunduk bangun 23 rakaat 7 menit. Kalau berdasarkan hadis riwayat, sholatnya tidak diterima. Karena kita sudah tahu sejarah cerita itu, Rasulullah ada di masjid menunggu waktu, datang sholat sahabat, kemudian sholat sunat masjid. Selesai salam, kata Rasulullah, sholat lagi, kamu belum salat. Beliau lakukan lagi, salam, kata Rasulullah, kamu belum salat, lakukan lagi. Sampai 3 kali berturut-turut, kemudian kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya, ajarkan saya. Maka hadisnya panjang, kemudian Rasulullah menjelaskan, kalau ruku sampai taruh air di atas pundak, punggung, itu tidak tumpah. Sujud, dan kemudian sampai posisi anggota tubuh berada pada posisinya. Jadi ruku sampai berada pada posisinya, baru bangkit sampai berada pada posisinya, kemudian sujud sampai berada pada posisi tubuh anggota tubuh kita. Karena itu para sahabat mengatakan ketika Rasulullah sujud, kami lihat Nabi sudah menyentuh
lantai, baru kami bergerak. Kami bergerak. Jadi Nabi sudah cium sajadah, baru mulai makmum bergerak. Jadi tidak boleh bersamaan. Apa resikonya kalau bersamaan? Kalau misalnya saya yang imam umur 76 tahun sekarang, ketika Allahu Akbar itu bergerak, anak muda langsung, maka dia mendahului imam. Dan menurut hadis, di akhirat kepalanya menjadi keledai, di hadis yang lain kepalanya menjadi monyet. Jadi salah satu syarat sholat diterima adalah ikhlas. Ikhlas itu bentuknya adalah tumanina. Tumanina adalah tata. Pertanyaannya adalah bagaimana jamaah ini belakang melihat bahwa imam itu sudah sampai di sejadah. Maka disitulah kiat daripada imam. Ketika imam mau sampai kata bar itu kepalanya sudah menyentuh. Baru makmum tahu, oh sudah sampai, baru bergerak. Karena itu maka imam mempunyai kiat bagaimana sampai kemudian bar itu sudah dibawa. Baru makmum di belakang yang tidak lihat bisa tahu bahwa imam sudah dibawa. Inilah kenapa kata Allah, fawailil musallin, neraka wae bagi orang yang sholat. Kok aneh? Di lain ayat kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari pekerjaan keji dan mungkar. Tapi dalam ayat ini, neraka wae bagi orang yang sholat. Orang sholat tapi masuk neraka. Neraka wae, neraka yang paling bawah. Karena sholatnya itu tidak khusyuk, bermain-main, ria, tidak memperhatikan anak yatim, piatu dan seterusnya. Coba Bapak Ibu pengalaman, ini sekarang lagi masa kampanye. Ada orang yang tidak pernah masuk masjid ini, tiba-tiba datang pakai sorban, pakai apa segala macam, kemudian bawa beras, bawa sejadah, bawa apa segala macam. Pada waktu musim kampanye. Kampanye ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ketika sudah jadi caleg, sudah jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, ayatnya kemana, kursinya kemana, seperti itu. 2019 saya waktu itu Direktur Pasca Sarjana di Lubuk Linggau, pemilu saya ada di sana. Seorang caleg anggota DPRD itu menyumbang karpet ke satu mushola. Terus penghitungan suara, dia tidak terpilih. Dia datang lagi ambil itu karpet yang disumbangkan pada mushola. Ini bukan cerita hoax, ini fakta di mana saya waktu itu ada di sana dan saya tahu cerita itu. Nah inilah orang yang disebut oleh Allah tadi neraka wae, masuk neraka meskipun dia sholat. Saya ingin kembali kita fokus kepada soal Gaza. Bagaimana petunjuk Rasulullah tadi ketika melakukan eksekusi terhadap musafir yang melanggar ketentuan. Maka kemudian kita bicara tentang Palestina itu dari 3 perspektif. Perspektif pertama, perspektif tauhidiyah. Yang kedua, perspektif konstitusional. Yang ketiga, perspektif historis. Perspektif tauhidiyah, subhanalladzi asra bi 'abdihi ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maksudnya Allah menjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa yang diberkati. Untuk Allah memperlihatkan tanda-tandanya. Maka dia Allah yang menjalankan hambanya itu maha melihat, maha mendengar. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan kembali dapat perintah sholat 5 waktu. Jadi persoalan Masjid Aqsa itu ada kaitannya dengan tauhid. Karena dalam Al-Quran itu puluhan bahkan ratusan ayat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ratusan ayat. Kata kembar, kata majmuk. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu itu adalah vertikal, ubudiyah, kemudian muamalah horizontal, amal soleh. Bagaimana bentuknya?
Maka di dalam Al-Quran puluhan bahkan ratusan ayat, aqimus sholat wa atuz zakah. Jadi sholat merupakan representasi daripada amanu, sehingga kata Rasulullah yang pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Kita bangun masjid, bangun pesantren, bangun jembatan, bangun apa saja, tidak diperiksa. Sebelum sholat kita diperiksa selesai. Kemudian kemasyarakatan, sosial, horizontal, apa? Zakat. Zakat. Sholat itu salah satu rukunnya, satu syaratnya adalah harus menutup aurat. Tidak sah sholat tanpa menutup aurat. Dan menutup aurat itu menutupnya itu adalah mulai dari dulu karung, kemudian kain belacu, kemudian kain tetron, kemudian seperti sekarang. Dan itu kaitannya dengan ekonomi. Dan sumber ekonomi adalah zakat. Islam tidak mengenal bank. Bank hari ini adalah punya Yahudi, punya Israel. Islam hanya mengenal Baitul Mal. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian ketika kita melaksanakan persoalan sholat, Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Itulah hubungan tauhidiyah ketika hari ini kita bicara tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, tentang Gaza. Rasulullah secara pribadi ingin agar supaya kiblat itu ke Masjidil Haram. Maka ketika di Madinah 2 rakaat Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa, bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, Allah perintahkan, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dalam keadaan sholat, turun wahyu perintah. Maka Rasulullah kemudian palingkan wajah ke Masjidil Haram, diikuti oleh jamaah. Disitulah kemudian masjid itu disebut masjid kiblatain, masjid yang 2 kiblat. Bapak Ibu yang pernah umroh, pernah haji, pasti dibawa ke masjid kiblatain untuk menyaksikan bagaimana risalah Rasulullah, bahwa disitulah turun wahyu ketika Nabi sedang sholat 2 rakaat menghadap Masjid Al-Aqsa, dan rakaat ketiga keempat Rasulullah diperintahkan menghadap Masjidil Haram. Jadi kita bicara Palestina, kita tidak bisa lepas daripada persoalan ketauhidan. Itu yang pertama. Yang kedua, perspektif konsesional. Dalam Mukadimah Undang-Undang 45, alinea pertama disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas muka dunia, di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini Undang-Undang Dasar 45. Jadi Jokowi ke, jadi menteri ke, jadi gubernur ke, bupati, wali kota, kades ke, RT siapa, ya Intel yang hadir semua, perhatikan bapak-bapak Intel. Ini perintah konstitusi. Alinea pertama, penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan, harus dihilangkan. Karena kita 3,5 abad dijajah oleh penjajah Portugis, Belanda, Jepang, dan kita melakukan perlawanan, peperangan, ribuan syahid dari Aceh sampai Maluku. Sehingga begitu kewajiban kita untuk membantu masyarakat rakyat Palestina, khususnya di Gaza. Perspektif ketiga adalah perspektif historis, pendekatan historis. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Dalam ketentuan hukum internasional, sebuah negara diakui eksistensinya jika harus diakui oleh beberapa negara lain, baru diakui secara internasional. Maka kemudian A.R. Baswedan, salah seorang pimpinan Masyumi, kader kakeknya Anies Baswedan, diperintahkan berangkat ke Timur Tengah. Berangkat ke sana. Perintahkan oleh Abah Muhammad Nasir sebagai ketua Masyumi waktu itu. Maka kemudian mendapatkan maka 4 negara Arab yang memberikan pengakuan: Palestina, Arab Saudi, Mesir, Suriah. 4 negara Arab yang pertama memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia. Baru di luar negara Arab, yaitu India yang kelima. Sehingga ketika pulang dari Arab, Pak R. Baswedan
untuk mengamankan dokumen pengakuan negara-negara itu melalui imigrasi. Beliau masukkan ke dalam kaos kaki, dalam sepatu, supaya tidak diperiksa, digeledah, diperiksa. Begitu rupa. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah, maka tidak bisa tidak. Mesir waktu itu kemudian mengirimkan senjata ke Indonesia, biayanya dibiayai oleh Arab Saudi. Bahwa kalau hari ini beberapa negara di Arab, di Timur Tengah bersifat setengah-setengah hati atau acuh-acuh, itu lain bab, kita akan bicarakan pada lain masa. Kenapa seperti itu? Tapi terakhir, Putra Mahkota Arab Saudi sudah mengatakan harus kita melakukan blokade ekonomi atau blokade terhadap Israel. Jadi kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Pemilu tahun 1997, Golkar mendapat 80, sekian persen, terbesar di dunia. 80, sekian persen. Pemilu 97, Golkar. 98 kolaps ekonomi. Maka kemudian Soeharto lengser 98. Bapak Ibu sekalian, Yahudi itu 12 juta di Monas tahun lalu, 2-3 tahun yang lalu. Tidak takut sedikit. Yahudi tidak takut untuk unjuk rasa berapapun. Tidak takut. Yahudi hanya takut dua hal. Yang pertama, salat subuh orang Islam itu seperti salat Jumat. Itu orang Yahudi takut betul. Orang Yahudi takut kalau orang Islam itu salat subuhnya seperti salat Jumat. Bapak Ibu jangan kira orang Yahudi tidak baca Quran. Bapak Ibu jangan kira mereka tidak baca hadis. Bahkan dalam beberapa bab tentu orang Yahudi lebih fanatik dari kita terhadap hadis Rasulullah. Saya berikan contoh. Orang Yahudi asli tidak ada makan ikan dengan daging pada waktu yang sama. Tidak ada. Mereka makan ikan saja atau daging saja. Apakah daging kambing, daging sapi, atau daging ayam. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Coba perhatikan orang bule, orang barat yang pengaruh dari Yahudi. Perhatikan mereka di mana saja, di hotel atau di mana mereka makan. Mereka mulai minum jus. Mereka mulai dengan minum jus, baru makan nasi. Karena Rasulullah mulai dengan air zam-zam, kemudian makan buah, baru kemudian makan roti, makan besar. Itu sunnah Rasulullah. Dan orang Yahudi laksanakan. Karena itu maka kemudian dalam salah satu hadis disebutkan bahwa menjelang kiamat, batu itu mengatakan, di sini ada orang Yahudi sembunyi, datang sini bunuh. Kecuali mereka bersembunyi di balik pohon Gorgot. Di Israel sekarang itu mereka tanam pohon Gorgot karena mereka membaca hadis itu. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian salat subuh itu menjadi ukuran. Lagi musim hujan, lagi pengantin baru, lagi macam-macam. Aduh. Bapak Ibu, saya minta maaf. Dari 4 imam mazhab, hanya Imam Syafi'i yang mengatakan laki-laki salat berjamaah di masjid mushola ada sunnah muakkad. Hanya Imam Syafi'i. 3 imam yang lain mengatakan wajib. 3 imam yang lain mengatakan wajib laki-laki salat berjamaah di masjid atau mushola. Kenapa? Karena mereka berdasarkan hadis. Kata Rasulullah, jika aku tidak kasihan kepada perempuan-perempuan ibu-ibu di Madinah itu, aku perintahkan bakar itu rumah-rumah supaya kaum laki-lakinya datang ke masjid. Berdasarkan hadis itu, maka 3 imam mengatakan wajib bagi laki-laki untuk sholat di masjid dan mushola. Karena itu ibu-ibu di belakang tolong di rumah, kalau suaminya, kalau bapaknya, anak laki-lakinya dewasa sholat di rumah, kasih mukena buat bapak, kasih mukena buat suaminya, kasih mukena buat anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Karena mereka harus
di masjid atau di musola. Ini pertama orang Yahudi takut. Yang kedua, blokade ekonomi. Yahudi takut. Bapak Ibu, punya siapa? Al-Aina, oh berarti punya Muslim. Tadi saya katakan 97 itu Golkar menang 60,9%. 98 kolaps ekonomi, maka Soeharto lengser. Jadi hari ini ada lebih 100 item produk Yahudi ada di Indonesia. 100 item lebih. Apakah minuman, apakah makanan, apakah alat-alat elektronik, alat-alat rumah tangga, dan seterusnya. Hanya itu yang bisa kita kalahkan Yahudi. Karena Al-Quran sudah menyebutkan satu-satunya bangsa yang paling degil, yang paling kepala batu, itu adalah Yahudi. Ada lebih 100 resolusi PBB. Mereka tidak ikuti. Tapi ketika blokade ekonomi, mereka takut. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan berkali-kali, Yahudi itu ada bangsa yang paling mencintai dunia, luar biasa, sehingga apapun lakukan untuk dunianya. Jadi saran saya kepada ibu-ibu di belakang, mulai hari ini jangan belanja ke supermarket, jangan belanja di Indomaret, jangan belanja di Alfamaret dan Maret-Maret yang lain, kecuali 212 Maret. Jadi belanja di mana, Pak Abdullah? Belanja di pasar tradisional. Pasar tradisional itu mayoritas pribumi, khususnya umat Islam. Berat ya ibu-ibu kalau sudah biasa ke supermarket terus nggak boleh ke supermarket. Nah, saya tidak takut-takuti, tapi ini nanti dalam kajian saya, kalau bapak ibu punya duit, datang ke Google, kemudian nanti search, ada buku saya membedah keberagaman umat Islam di Indonesia menuju masyarakat madani. Saya tidak terbitkan dalam buku cetak karena itu tebal sekali, hampir 1.500 halaman. Tapi penerbitnya itu dia kirim dalam bentuk e-book, agak mahal. Saya lihat di situ 405.000 seperti itu. Di dalamnya saya jelaskan satu bab bahwa Indonesia tahun 2050-an itu bisa hilang dari peta bumi. Yang kedua, kalau tidak hilang dari peta bumi menjadi beberapa negara baru. Kalau tidak menjadi beberapa negara baru, yang ketiga menjadi jajahan 1 atau 2 superpower. Kalau kita bisa mengantisipasi 3 itu, maka 2045 insyaallah Indonesia berkah masyarakat madani. Jadi 2045 itu ditentukan oleh 2024. Salah pilih, maka 2045 itu negara kapitalis atau negara komunis. Hari ini kita dijajah oleh Cina dan Amerika. Nah, jadi pertama itu, jangan belanja di supermarket, Indomaret, Alfamart. Yang kedua, kalau kita punya tabungan di bank, kalau cuma 1-2 juta, 4 juta, 5 juta, diambil, kemudian belikan kalung, belikan gelang, belikan rantai, beli cincin kepada istri kita atau anak perempuan kita. Tapi kalau puluhan juta sampai ratusan juta, saya menyarankan agar supaya dikonversi ke logam mulia, emas atau perak. Baru kemudian sewa safety box di bank syariah, simpan di sana. Tadi saya katakan bank itu punya Israel, punya Yahudi. Orang yang di bank bisa bantu saya untuk menjelaskan. Kalau kita simpan 1 juta di bank, yang ada di bank itu cuma 100.000. 900.000 itu tidak ada. Dipakai untuk kredit apa dan seterusnya. Jadi kalau kita konversi simpanan kita yang puluhan juta atau untuk ke emas dan perak, maka akan menjadi masalah buat mereka. Dan kita tahu negara ini dipimpin oleh 9 naga. 9 naga itu 4 orang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia miskin. 80,2% lahan di seluruh Indonesia dikuasai oleh mereka. Jadi kalau kita mau 2045 itu masyarakat madani, Indonesia berkah, maka
kita harus lakukan hal ini menghadapi teman-teman kita di Gaza dan kemudian untuk mengusir Israel dari Palestina. Kita tidak boleh setuju dengan konsep pemerintah Indonesia yang mengatakan dua negara, tidak boleh. Itu salah dalam sejarah. Bahwa Palestina itu punya umat Islam. Ketika Khalifah Umar datang sendiri, naik onta dengan seorang pembantunya berhari-hari sampai di Palestina, di Yerusalem, menerima kunci dari pemerintah Romawi. 400 tahun dikuasai, dipimpin oleh umat Islam, aman, damai, tentram, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun bangsanya, apapun sukunya. Dan ketika Perang Dunia Pertama, kemudian Inggris, Prancis kemudian mengirim orang-orang Yahudi ke sana, terjadilah seperti hari ini. Jadi saya mau sampai kepada kesimpulan dari kuliah subuh kita pada pagi ini, supaya ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab, supaya sebelum jam 6 saya bisa tinggalkan tempat ini karena masih ada acara. Yang pertama adalah bahwa kita luruskan niat kita agar supaya hadis yang mengatakan innamal amalu binniyat itu mengarahkan kita. Sehingga dengan begitu, kalau terjadi godaan kiri dan kanan, kita hanya bisa tergoda sebentar, tapi kemudian Allah akan luruskan kita. Contohnya begini, kita jangan lurus, tahu-tahu di depan ada tembok, mau nabrak tembok nggak bisa, maka bisa dibenarkan, belok kanan, keluar, kemudian lurus lagi, seperti itu. Jadi itu dipandu oleh niat gerakan kita. Sudah itu kemudian ada seorang rektor universitas swasta di Indonesia datang umroh. Kemudian di Madinah ketemu dengan seorang syekh. Maka rektor ini minta saran untuk mau menyusun kurikulum di universitas dia. Kata syekh itu, kalau di Indonesia SD 6 tahun bisa jadi apa? Kata rektor, nggak bisa jadi apa-apa. Kalau tamat SMP 3 tahun, bagaimana? Ya bisa jadi OB. Kalau tambah 3 tahun tamat SMA, ya bisa pegawai administrasi di kantor atau pemerintah atau swasta. Kata saya, kalau anak Anda belajar Quran 6 tahun, bisa nggak hafiz? Oh bisa, kata rektor. Kalau tambah lagi 3 tahun belajar hadis, bisa nggak? Bisa. Kata saya, apakah di Indonesia ada hafiz Quran yang nganggur? Oh tidak ada hafiz Quran yang nganggur. Jadi rektor ini capek-capek belanja sekian puluh juta untuk mendapatkan saran daripada salah seorang syekh yang dihubungi itu, ternyata hanya untuk kembali untuk mengatakan bahwa kembali ke Quran. Saya mau nutup kisah ini dengan kisah almarhum Habibie, presiden. Kalau Bapak Ibu pernah baca di Google, beliau kisahkan ketika memberikan semacam kenang-kenangan ketika meninggal istrinya. Habibie kuliah di Jerman, dari SMA terus langsung ke Jerman. Ternyata dalam kelas dia itu ada 2 mahasiswa Yahudi yang itu pandai sekali, cerdas sekali. IP-nya selalu 4. Habibie kemudian tanya, kenapa kamu IP selalu 4? Karena sudah berhubungan dekat, sekali waktu Habibie nginap di kontrakan mahasiswa Yahudi ini. Jam 2, Habibie bangun ke toilet. Dia lihat salah seorang mahasiswa Yahudi sedang baca di ruang tamu. Habibie jalan ngumpet-ngumpet, lihat apa yang dibaca ini mahasiswa jam 2 pagi. Mahasiswa itu tahu Habibie datang, terus disembunyikan, membaca. Habibie paksa-paksa desak, kemudian lihat, loh, kamu baca Quran, bukan baca Taurat. Mahasiswa Yahudi baca Quran. Coba, ini fakta, kisah nyata dicitrakan oleh Habibie ketika di Jerman. Apa jawab itu mahasiswa Yahudi? Kalau orang Islam tahu betapa dahsyatnya isi Quran ini,
Mereka tidak akan kalah kapan, di mana, dalam keadaan apapun. Ini mahasiswa Yahudi mengakui tentang hebatnya Quran. Sejak itu kata Habibie, kalau jam 2, jam 3 dia bangun, selain ke toilet, kemudian dia bangun sholat malam. Setelah sholat malam kemudian baca Quran. Maka kemudian dia temukanlah kisah seorang sarjana Islam yang kemudian melakukan percobaan kapal terbang. Dia buat seperti kapal terbang gitu, kiri kanan 1 meter, kemudian panjangnya kira 3 meter, pakai kain kemudian dijahit. Rumah dia tingkat 2, dia naik di atas, kemudian dia coba terbang ke bawah. Percobaan pertama gagal, bahkan dia punya 1 kaki itu patah seperti itu. Dia coba lagi, dia kemudian bisa terbang sekitar 200 meter. Seperti kalau kita perhatikan di puncak ada terbang layang. Namanya Abbas Ibnu Firnas, sarjana Islam pertama dunia yang melakukan percobaan kapal terbang. Bahwa pesawat terbang itu diproduksi oleh Amerika, oleh Rusia, tapi semua buku di Gantara di dunia pasti menyebutkan nama Abbas Ibnu Firnas, karena beliaulah yang memperkenalkan, mengintroduce bagaimana kapal terbang. Pertanyaannya, bagaimana Abbas Ibnu Firnas termotivasi untuk membuat kapal terbang? Karena beliau adalah mempelajari Quran sampai kepada surat Al-Isra ayat 1 yang saya bacakan tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi min syarril masjidil aqsa. Maka beliau berpikir, loh, kok Rasulullah bisa terbang dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Masjid Aqsa itu 1 bulan kurang lebih dengan onta, pulang pergi 2 bulan. Nabi berangkat pada Isya, pulang sebelum subuh. Maka percobaan itu dilakukan. Habibie membaca kisah ini dengan ayat Quran tadi itu, maka kemudian beliau melakukan percobaan yang kemudian hari ini dikenal oleh dunia sebagai Habibie crack teori. Jadi pesawat terbang dulu itu kalau dari Eropa ke Asia, dia mesti berhenti di 1 tempat. Karena kalau lebih daripada 12 jam retak, bodi pesawat itu retak kalau lebih dari 12 jam terbang. Habibie menemukan teori itu, dan hari ini dengan teori itu pesawat terbang 24 jam dari Eropa sampai ke Australia atau ke Asia bisa tanpa berhenti. Kalau berhenti untuk isi bensin, untuk bahan bakar, bukan karena retak. Itu cerita Habibie karena dia menyaksikan bagaimana mahasiswa Yahudi itu belajar Quran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya sarankan kepada Bapak Ibu, termasuk diri saya sendiri, habis sholat 5 waktu kalau kita di rumah, maka kemudian buka Quran, baca 1 halaman atau 2 halaman atau minimal 1 ain, kemudian ada terjemahannya, baca terjemahannya setiap 5 waktu. Tadi habis salat sunat yang jamaah di sebelah saya itu buka HP, kemudian saya lihat ada Quran. Biasa di medsos ada yang bertanya, pemain bola waktu main bola bawa HP enggak? Ya, pemain bola main bola bawa HP enggak? Tidak, karena dia mau main bola. Ngapain dia bawa HP dalam main bola? Ada orang ke masjid bawa HP enggak? Ada. Kalau bawa HP ke masjid untuk seperti tadi jamaah sebelah saya buka Quran, itu dianjurkan. Tapi kalau misalnya saya menyaksikan salat Jumat, khotib sedang khutbah, dia buka HP-nya, kemudian ada WhatsApp apa semacam. Itu problem. Nah, oleh karena itu maka kita pelajari, baca, dikeraskan sedikit suaranya untuk kita sendiri dengar. Ini hasil penelitian. Dalam disertasi saya ada, saya temukan hasil penelitian itu di Amerika. Bahwa orang membaca atau mendengar hal-hal yang berkaitan dengan ritual, itu hatinya tenang. Bapak Ibu coba buktikan sendiri ketika mendengar seorang ngaji dengan suaranya
merdu ayat-ayat Quran merdu. Itu hati tenang. Tidak mengerti, tapi tenang. Ternyata ada penemuan terbaru bahwa yang disebut dengan sound therapy, pengobatan suara. Pengobatan suara. Baik proses, baik usia, maka seperti saya, umur 76 tahun 3 bulan, 4 bulan, itu mengalami penurunan-penurunan tertentu dalam tubuh saya. Maka salah satunya adalah untuk memulihkan kembali, maka mendengar suara. Dan suara yang didengar itu harus suara yang lembut. Tidak boleh ngikok seperti dangdut, tidak boleh. Tapi yang lembut. Katakan seperti lagu-lagu bimbo, lagu apa yang di Jawa yang apa itu. Yang lembut. Tapi yang paling bagus itu adalah Quran. Dan yang paling bagus adalah suara sendiri. Suara sendiri. Karena itu sama istri saya kalau habis subuh dia ngaji, saya bilang, keraskan sedikit suara untuk dengar sendiri. Karena suara perempuan aurat, tapi untuk diri sendiri di kamar bisa seperti itu. Nah, dengan begitu maka terjadi proses pemulihan. Di samping kemudian hidayah, di samping kemudian ada informasi dalam Quran itu. Lakukan itu 5 waktu kalau ada di rumah seperti itu. Sehingga kemudian kita akan tahu bahwa Quran itu bukan hanya kitab suci tentang ubudiyah. Tentang ubudiyah itu mungkin hanya 25%. 75% itu tentang persoalan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, industri, dan seterusnya. Nanti kalau malam Jumat, biasa yasinan, ada nggak malam Jumat yang Fatihah, Al-Fatihah? Ada nggak? Atau Al-Baqarahan seperti itu. Yang saya tahu biasanya malam Jumat yasinan. Ada satu ayat bunyinya begini. Tidakkah mereka memperhatikan butir-butir hijau doang itu menimbulkan api? Ayat ini tidak ada kaitan dengan orang meninggal. Ayat ini tidak ada kaitan dengan kubur. Ayat ini tidak ada kaitan dengan malam Jumat. Ayat ini sains. Tidakkah mereka memperhatikan butir-butir hijau doang itu menimbulkan api? Dalam pohon itu ada daun. Dalam daun itu ada yang disebut dengan klorofil. Butir hijau daun. Fungsinya memasak makanan. Dari udara, cahaya matahari, kemudian dari bawah, air dan seterusnya, kemudian dia masak di daun itu. Kalau Allah tetapkan pohon itu berkhidmat kepada manusia melalui akar, maka 75% makanan yang dimasak oleh daun itu dibawa ke akar. Maka kita makan akar. Bapak Ibu pernah makan akar? Pernah Pak makan akar? Singkong, ubi jalar, ketela, itu akar, kita makan akar. Kalau Allah tetapkan bahwa pohon itu berkhidmat kepada manusia melalui pohon, maka dibawa ke pohon. Maka kita makan pohon. Tebu, sagu, ya. Saya orang Ambon jadi setiap hari makan sagu. Kalau Allah mentakdirkan buah itu berkhidmat kepada pohon, berkhidmat kepada kita melalui buah, maka dibawa ke buah. Maka kita makan buah. Kepada daun kita makan daun. Pohon itu sendiri kemudian ketika kita potong, kita bakar jadi api. Ribuan tahun, maka yang disebut dengan batu bara itu adalah berasal dari pohon kayu yang beribu tahun itu kemudian mengendap dalam rawa-rawa dan sebagainya, maka kemudian jadi batu bara. Kemudian dibawa ke laut menjadi plankton, itulah kemudian menjadi sumber minyak tanah. Satu ayat Quran menjelaskan tentang sains, menjelaskan tentang teknologi. Nah, jadi oleh karena itu saya kembali lagi fokus bahwa baca Quran, kuasai, aplikasikan. Yang ketiga, gunakan teori salju. Salju itu di puncak gunung itu kecil tapi dia bulat seperti kelereng. Kecil tapi bulat seperti kelereng. Dia menggelinding sampai di bawah, dia besar seperti bola. Itulah yang disebut dengan udhulu fisilmi kafa. Masuk dalam Islam secara totalitas. Jadi pertama kita sholatnya Senin Kamis. Mulai hari ini pastikan apapun sholat 5 waktu tidak bisa ditinggalkan. Semua ibadah yang lain bisa ditunda. Ramadan kalau sakit bisa tidak saum, nanti ditunda. Zakat tidak mampu keluarkan zakat, menerima zakat.
Haji tidak bisa, haji tidak apa-apa. Tapi sholat tidak bisa, wajib. Apapun tidak bisa boleh tinggalkan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Baring tidak bisa, ya disolatkan. Nah, oleh karena itu maka pertama jangan lupa tinggalkan satu waktu pun dalam kondisi apapun. Baru yang kedua mulai awal waktu. Lingkaran kedua awal waktu. Setelah lingkaran kedua awal waktu, lingkaran ketiga berjamaah. Berjamaah di mana saja, di rumah, di musola, masjid, dan laki-laki terakhir masjid. Baru yang lingkaran keempat salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib. Baru kemudian salat sunat yang lain. Misalnya subuh, sebelum subuh 2 rakaat, zuhur 2 atau 4 rakaat, sebelum atau sesudah, kemudian maghrib 2 rakaat sesudah maghrib, isya 2 rakaat sesudah isya. Sudah itu baru kemudian lagi lingkaran, misalnya saum sunat Senin Kamis, kemudian saum sunat 13, 14, 15 bulan Hijriah, dan terakhir ada Nabi Daud selang-seling sehari. Kemudian lingkaran kelima bangun malam, pertama kali 2 rakaat saja dulu nggak apa-apa, tahajud 1 rakaat witir. Nanti kalau sudah biasa baru kemudian 8 rakaat, tahajud 3 rakaat witir. Baru pertama kali mungkin surah-surah pendek, tapi kalau sudah biasa kemudian surah Al-Baqarah sampai 1 juz misalnya seperti itu. Nah, itulah lingkaran seperti itu, sehingga insya Allah kita bisa berada pada posisi ulul albab seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi begitu, maka 2024 Bapak Ibu tidak usah khawatir, menggunakan saja kaidah Al-Quran, kaidah Sunnah untuk kemudian memilih pemimpin, memilih caleg, bukan karena kursinya, bukan karena duitnya, tapi karena kualifikasi menurut Quran dan Sunnah, siapa yang wajar pantas memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, pusat sampai daerah. Baik, sudah tinggal lagi 25 menit, jam 6, saya kasih waktu 25 menit untuk Bapak Ibu, silakan langsung saja. Nah, pertanyaan, jam 6 kita selesai ya? Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ustaz, saya tertarik dengan tadi mengenai Palestina. Itu mengenai Masjidil Aqsa. Kelihatannya dalam keadaan sekarang Palestina itu kritis. Apakah mungkin Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh Yahudi sehingga umat Islam tidak berpengaruh lagi? Terima kasih. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Israel akan masuk Madinah dan Mekah. Kalau Israel sampai masuk Mekah dan Madinah, itu artinya sudah mendekati kiamat. Soal Palestina, negara-negara Arab itu saya biasa katakan bahwa orang Arab tidak perlu menyerang Israel dengan meriam, dengan peluru, tidak perlu. Orang Islam di Timur Tengah meludah saja pada waktu yang sama Israel banjir. Meludah saja. Karena lebih 100 juta umat Islam di Timur Tengah. Meludah saja pada waktu yang sama Israel banjir. Tapi karena mereka tidak bersatu. Termasuk di Indonesia, para ustadz, para tokoh, para masyarakat, mereka yang mengatakan la tafarraqu. Jangan bercerai-berai, berpegang teguh pada tali Al-Quran, agama. Maka dilakukanlah berbagai seminar, simposium, kongres untuk menyatukan umat Islam. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena melakukan kongres, melakukan seminar, melakukan simposium menyatukan umat Islam, berarti kita merasa bahwa kita lah yang punya wewenang untuk menyatukan hati manusia. Bukan. Allah yang punya otoritas menyatukan hati manusia. Perhatikan ayat itu. La tafarraqu, itu dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman,
Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mati saja dalam keadaan Islam, apalagi hidup. Itu problemnya. Sehingga presiden kononnya beragama Islam ke kanan, wakil presiden yang kiai ke kiri, Menko ke utara, menteri ke selatan. Karena menganggap bahwa mereka lah yang mempersatukan umat. Nah, sekarang itu seperti saya katakan tadi, hampir semua negara-negara Arab itu terkontaminasi dengan Israel, Yahudi. Segi ekonominya, segi politiknya seperti itu. Itulah sebabnya maka tidak ada presiden di dunia yang bisa terpilih tanpa restu dari White House Amerika. Kita ingat Ikhwan menang di Mesir beberapa tahun yang lalu, hanya 1 tahun kemudian dikudeta oleh Amerika. Lantas bagaimana Indonesia? Ya, kita menggunakan kaidah fikih. Kaidah fikih itu mengatakan bahwa kalau tidak dapat semuanya, tidak melepaskan semuanya. Maka kalau semua calon baik, pilih yang paling baik. Kalau semua calon jelek, pilih yang paling kecil mudaratnya. Jadi Timur Tengah juga begitu. Pangeran ini, Pangeran Arab Saudi, itu punya kasus di Amerika ketika beliau kuliah di Amerika dulu. Sehingga kalau itu disidangkan di Amerika, itu luar biasa. Keaiban dunia Islam seperti itu. Maka di Amerika yang mempunyai kewenangan, punya otoritas untuk mempengaruhi pemerintah itu adalah Yahudi. Maka kemudian itulah sebabnya maka pangeran ini mendekati Yahudi dan Israel. Sehingga dulu pesawat terbang tidak bisa terbang di atas Arab Saudi. Sekarang sudah bisa. Pesawat Israel terbang di atas. Tapi setelah dunia Islam seperti demikian, kemudian sudah ribuan korban-korban, maka pekan lalu Pangeran Arab Saudi sudah menyatakan, mengeluarkan pernyataan supaya dunia memblokade, memboikot Yahudi. Sudah ada seperti itu. Jadi karena itu tadi saya katakan, kembali ke Quran. Saya percaya kalau semua negara Islam, penduduk Islam kembali ke Quran, masih Yahudi aja percaya. Apakah kemudian karena persoalan hidayah? Iya, satu hidayah. Ada lagi? Ya, silakan. Tolong mic belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dari sahabat tentang Palestina juga. Kalau kalian perangnya itu Hamas cukup bagus gitu, tapi jarak dekat dengan Israel itu mampu melawan. Yang jadi masalah itu kan pada sipilnya kan, bombardir dengan kekuatan besar yang apartemen aja sekali hantam langsung runtuh gitu. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa 2027 Israel akan lenyap. Apakah betul tahun 2027 itu Israel akan lenyap? Terima kasih. Yang pertama, kenapa Israel membom tempat-tempat publik? Karena mereka frustrasi. Mereka frustrasi karena serangan pertama Hamas itu belasan ribu juga mereka, belasan ribu mereka korban, dan salah seorang perwira, beberapa perwira tentaranya itu ditangkap. Dan itu kalau dalam ilmu militer itu kan suatu keaiban besar. Misalnya 10 November 45 yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan Nasional, Hari Pahlawan Surabaya. Pertama kali dalam sejarah di dunia, baik Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, tidak ada jenderal yang mati. Di 10 November itu 2 jenderal mati. Itu keaiban luar biasa seperti itu. Nah, Israel ini ada perwira, beberapa perwira yang ditangkap. Itu keaiban besar karena mereka Israel membanggakan kehebatan mereka, teknologi mereka, persenjataan mereka, intelijen mereka mengalahkan Amerika dan Rusia. Tapi tiba-tiba kemudian Hamas bisa membobol itu dengan teknologi yang sebenarnya
juga dipunyai oleh Israel. Tapi karena ketika orang sudah dalam Al-Quran itu ada istilah istidraj. Dalam Al-Quran ada istilah istidraj. Istidraj itu adalah pangkatnya naik terus dari wali kota, gubernur jadi presiden, naik terus presiden 3 periode, presiden 4 periode, presiden 5 periode, terus begitu naik. Kemudian namanya terus tukang mebel, kemudian menjadi wali kota yang terbaik di seluruh, naik terus. Kemudian kekayaannya naik terus, semua naik terus. Istidraj. Baru kemudian Allah campakkan seperti Fir'aun, seperti Qarun, sepertinya itu. Naik terus kemudian Allah campakkan. Jadi itu yang dilakukan oleh Israel. Tapi kalau saya bandingkan dengan riwayat yang tadi bahwa ketika Israel masuk Mekah dan Madinah itu sudah mendekati kiamat, maka kalau 2027 sepertinya belum seperti itu. Saya belum begitu. Nah, apalagi pemerintah Indonesia hampir sebagian besar negara-negara dunia itu menyetujui negara 2 ibu kota. Jadi Yerusalem Barat untuk Israel, Yerusalem Timur untuk Palestina. Padahal menurut Syirah tidak boleh. Itu hanya untuk Palestina. Orang Israel harus kembali. Dan dalam Al-Quran kan disebutkan mereka itu kan setelah disuruh masuk ke Palestina dari Mesir, kemudian mereka membangkang perintah Allah, kemudian mereka dijadikan sebagai perantau atau apalah yang tidak berketapan itu selama 40 tahun. Kalau 40 tahun di dalam Al-Quran itu berarti kan 4.000 kan, 40.000 tahun manusia. Kalau 40 tahun Quran berarti 40.000 tahun. Jadi mereka akan jadi gelendangan seperti itu. Nah, sehingga begitu kalau misalnya itu terjadi, mungkin barangkali Israel itu bukan negaranya hilang, bisa saja pemerintahnya atau seperti itu. Kalau itu terjadi, karena saya masih merujuk kepada hadis yang tadi bahwa ketika Israel masuk Madinah dan Mekah itu sudah mendekati kiamat. Yang kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua tadi, ada 2 pertanyaan tadi bukan? Oh sudah ya? Apartemen. Oh iya, tadi saya sudah jelasin itu. Itu karena mereka frustrasi, maka kemudian coba Anda lihat kalau orang tidak pede itu macam-macam melakukan, menari-nari, menjoget itu tidak pede sehingga kemudian seperti itu dalam ilmu psikologi begitu. Untuk menutupi itu maka kemudian karena dia stres, sekian banyak rakyatnya, kemudian tentaranya ditangkap dan seterusnya, maka stresnya itu dihantam aja. Jadi targetnya itu menghabisi penduduk Palestina atau diusir sehingga kemudian itu mereka bisa leluasa untuk menguasai itu. Baik, tinggal 10 menit lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz juga menanyakan salah satunya ikut memboikot yang produk Israel. Bagaimana telah disampaikan juga oleh Haji Sulam Indonesia. Tapi yang disarankan adalah kita untuk tidak ikut-ikutan membeli atau mengonsumsi produk Israel. Padahal di pasar itu beredar produk begitu banyak. Bagi orang-orang yang tidak tahu, tentunya tetap mereka akan tahu. Apa tidak ada jalan lain dari pemerintah mungkin agar poin terjelas yang melarang beredarnya produk tersebut? Ya, salah satunya sudah ada air ini, al-aina. Artinya kalau mau Allah akan kasih berbagai kemudahan. Saya berikan contoh. Sebelum ada peristiwa 212, masjid dekat rumah saya itu salat 5 waktu kecuali maghrib. Kalau subuh itu
beberapa orang saja, setengah saf. Zuhur asar juga satu saf. Maghrib karena anak-anak maka kemudian bisa 2 saf. Setelah 212 hari ini 4 waktu minimal 2 saf sampai 3 saf, 4 waktu. Maghrib baru kemudian 2/3 masjid itu penuh. Jadi ada faktor trigger, pemicu. Yang kedua, hampir sudah tidak ada lagi ibu-ibu muslimah yang tidak berjilbab. Coba perhatikan di mana-mana. Meskipun aneh orang Indonesia, ibu-ibu di belakang, dia pakai jilbab, tapi kemudian pakai celana ketat. Dia pakai jilbab, tapi pakai kaos. Atau dia pakai jilbab, tangannya terbuka. Atau dia pakai rok, pakai jilbab, pakai rok. Itu kan lucu. Padahal ibu-ibu, jilbab itu ada yang terakhir. Rambut itu aurat terakhir. Jadi kalau saya disuruh pilih tidak pakai jilbab tapi pakaian tertutup, itu lebih baik. Ya. Lebih baik pakaian nutup badan, tidak pakai jilbab daripada pakai jilbab tapi kemudian sebagian anggota tubuhnya kelihatan betis atau tangan seterusnya. Karena rambut itu aurat terakhir dari perempuan. Tahun 1974 79 revolusi Iran sampai 80-an itu kita tidak temukan orang pakai jilbab di taman-taman di Jakarta, ya. Tidak ada orang pakai jilbab di taman-taman. Tidak ada orang pakai jilbab masuk bioskop, tidak ada. Tidak ada orang pakai jilbab yang ikut tari-tarian, tidak ada. Karena waktu itu jilbab itu identitas akidahnya. Karena akidah. Kalau sekarang kan jilbab itu mode, fashion. Jadi ibu-ibu kalau jilbab terjemahan bebasnya dalam Al-Quran itu adalah karung. Jadi karung, jadi tidak berbentuk tubuh. Pakai karung sehingga tidak kelihatan bentuk tubuh. Itu sebenarnya. Nah, jadi ada perubahan. Yang ketiga, sudah mulai mengkonsumsi, membicarakan soal makanan halal haram. Kalau dulu kan main nabrak saja. Sekarang sudah mulai ada. Nah, saya berharap bahwa itu merupakan modal untuk yang tadi saya kata model spiral itu, lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, itu berproses seperti itu. Sehingga dengan demikian hari ini baru KFC kan yang 3 pekan terakhir ini kasus Palestina, KFC saja itu sudah berpengaruh. Baru KFC. Nah, apalagi kalau misalnya mall, kemudian dan seterusnya. Jadi oleh karena itu maka cara keluarnya adalah saya serukan kepada pengusaha-pengusaha muslim untuk kemudian memproduk barang-barang halal apa saja, pakaian, minuman, makanan seperti itu. Yang pengusaha yang sekarang bersifat katakanlah materialistis, kapitalistis, mudah-mudahan ada kesadaran untuk kemudian memperbaiki pasar dengan makanan, minuman, pakaian yang barang halal seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, karena itu tadi saya katakan kita ke pasar tradisional. Tanah Abang itu kan mayoritas muslim. Tapi setelah kemudian ada sistem online, maka kemudian mengalami masalah, kendala seperti itu di Tanah Abang. Nah, oleh karena itu maka kemudian bagaimana agar supaya itu bisa berkembang kembali seperti itu. Itu sebagai kebijakan atau alternatif terakhir adalah bagaimana presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, anggota DPR yang akan datang ada mereka-mereka yang memahami Islam, sehingga kemudian lahir undang-undang yang kemudian melindungi. Saya kepada timnya Anies saya katakan, kalau Anda terpilih jadi presiden, yang pertama Anda lakukan adalah mencabut 5 undang-undang, yang itu undang-undang yang dipengaruhi oleh oligarki. Minerba, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja,
undang-undang KUHP, undang-undang kesehatan. 5 undang-undang ini punya oligarki, betul-betul. Bapak Ibu lihat di TV atau di medsos, akan ada lagi COVID-19 baru yang lebih berbahaya daripada COVID-19 yang kemarin. Seperti itu. Ya itu semua ada rekayasa. Rekayasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ditakdirkan atau terlanjur vaksin, saya sarankan untuk dalam setiap salat jangan lupa berdoa. Karena vaksin itu akan berpengaruh terhadap bahwa ajal itu urusan Allah. Tapi itu secara teori dan fakta itu berpengaruh. Anak saya karena PNS dosen, dia wajib. Maka dia kemarin haji dengan istrinya, saya bilang berdoa betul habis-habisan di Ka'bah supaya apa yang dimaksud dengan COVID-19 vaksin itu tidak akan mencelakakan. Dan itu sudah banyak. Saya punya satu teman itu, dia katakan, Pak Bula, dulu saya itu kalau demam itu ya paling 1-2 hari, ini sampai apa namanya, kemudian dulu seperti saya agak dia ngomong agak sombong, dulu seperti saya cerdas, oh seperti sekarang seperti saya bego, begitu, seperti itu apa namanya, sehingga saya itu naik bis 2 hari 2 malam ke Pekanbaru, saya naik bis 3 hari 3 malam dari Pekanbaru ke Jogja karena saya tidak mau vaksin. Nah itu persoalan. Nanti yang kedua ini lebih dahsyat lagi. Undang-undang kesehatan itu, kalau misalnya vaksin semua orang bisa kena, yang ambil vaksin. Tapi nanti yang undang-undang kesehatan yang baru, ada sejenis pengobatan atau obat itu yang bisa ditargetkan. Yang galak-galak orang apa ya? Orang Banten, orang Bugis, itu bisa dihabisin dengan formula ini. Jadi dia targetkan suku ini, golongan ini apa dihabiskan. Itu undang-undang kesehatan yang baru disahkan beberapa bulan lalu. Nah oleh karena itu maka kepada Anies saya minta 5 undang-undang harus dicabut, diganti dengan baru. Baru kemudian ya pejabat-pejabat, menteri, gubernur, wali kota, bukan karena partainya, bukan karena nepotisme, tapi karena kompetensi, karena integritasnya. Terakhir, karena tinggal lagi 3 menit. Umar ketika jadi khalifah membeli seekor unta. Kemudian setelah agreement segala macam, bayar, kemudian berangkat Umar. Kira-kira 5 menit naik itu, Umar kok merasa kok unta ini seperti terganggu begitu. Dia turun diperiksa ada cacat. Maka kemudian dia kembali kepada pemilik unta, penjual unta itu untuk kembalikan. Kata penjual unta, waktu Anda beli tadi tidak apa-apa untanya. Kalau sekarang bukan kesalahan saya, tadi Anda sudah periksa segala macam. Penjual unta ini tahu bahwa ini khalifah. Akhirnya berdebat, kemudian kata penjual unta, bagaimana kalau kita mendatangi salah seorang tokoh di kampung ini untuk kita minta pendapat dia. Maka datangilah Umar dengan penggembala itu. Kemudian diceritakan. Maka kata tokoh itu, dia tanya penggembala, bagaimana ceritanya begini? Dia tanya Umar, bagaimana ceritanya? Maka kata orang itu, Anda salah. Amirul Mukminin salah. Kalau Amirul mau kembalikan onta kepada pemiliknya seperti sebelum Anda beli. Kemudian kata Umar, kalau begitu saya perintahkan Anda jadi kadi di Yaman. Coba Anda lihat. Jadi kualifikasi Umar melantik kadi, melantik pejabat karena integritasnya itu. Dia tahu ini khalifah, tapi dia berani mengambil keputusan yang melawan keinginan khalifah. Nah, jadi saya sarankan kepada Presiden, khususnya Anies, kalau ditakdirkan, pilih menteri, pilih pejabat yang seperti Umar menunjuk kadinya hanya karena integritas, keberanian, kejujuran. Saya kira barangkali itu pada pagi hari ini, insya Allah, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau apa, bisa di WhatsApp saja ke HP saya. Kalau WhatsApp itu ya kalau bisa jam-jam 2 atau jam 3 pagi WhatsApp-nya. Jadi ada kesempatan saya baca seperti itu, baru kemudian saya bisa jawab nanti kalau ada. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Oh, ada protokolnya? Silakan. Kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanallah.
aghfir li anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.